Di musim penghujan seperti saat ini, banyak menyebabkan penyakit diare di sekeliling kita. Hal tersebut tentunya dikarenakan tercemarnya air bersih terhadap air yang kotor dan menjadi satu. Dan salah satu penyebab diare juga pola hidup sehat yang ada di sekeliling kita tentunya harus diterapkan. Seperti tadi yang Aziz lakukan, ketika kita mau makan ataupun mau mempersiapkan makanan dan lain sebagainya, itu kita harus cuci tangan dan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Dan untuk episode kali ini, pemirsa, kita akan membahas perihal penyebab penyakit diare terhadap anak. Jadi nanti kita bakal hadirkan seperti biasa narasumber yang akan menjelaskan secara detail tentang penyakit diare. Dan yang paling penting adalah kita bakal tanyakan kepada masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, apakah paham bagaimana cara menangani penyakit diare di rumah dan tahukah mereka tentang penyakit diare. So, ikutin Aziz terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Baik pemirsa, nah sekarang Aziz sudah bersama dengan Bapak-Bapak Jenderal di tengah-tengah kita semuanya. Ya Bapak Jenderal jangan kemana-mana dulu dong. Kita kenalan terlebih dahulu ya Pak. Ya Pak, ini dengan Pak siapa Pak? Fauzan. Pak Fauzan. Kalau ini dengan Pak siapa? Pak Ari. Pak Ari. Pak kenalan dong, ngadep ke kamera sana dong. Bapak dengan Bapak siapa? Andi. Pak Andi. Kalau ini? Rosikin. Pak Rosikin. Nah ini Bapak-Bapak Jenderal lagi menikmati hawa siang-siang bolong ya Pak ya. Oke. Siangnya bolong nggak Pak? Bolong. Dompetnya bolong apa nggak Pak? Banjirnya bolong nggak Pak? Ini bapak-bapak gokil ya. Ini belum makan. Jenderal masa mau minta makan, harusnya kasih makan lah Pak Jenderal. Masih nunggu bantuan nas bungkus. Luar biasa. Tapi semoga cepat surut ya Pak ya. Amin. Oke, tapi Aziz nggak mau membahas perihal banjir di Kota Pekalongan, tapi akan membahas dampaknya, yaitu penyakit diare. Bapak tahu nggak apa itu penyakit diare? Mencret. Mencret. Itu bahasa Belanda ya pemirsa ya. Langsung tutup poin mencret. Oke, kalau Mas tahu nggak apa itu penyakit diare? Nggak sama mencret. Selain mencret. Mules. Apa Adi? Apa Pak Adi? Nggak ada pesan Pak Adi? Apa? Mules. Mencret, mules. Terusan kalau Parut mual, buat parut mual, terus masuk habis itu angin dia 9 bulan sembelih. melahirkan gitu. ini kalau ngomong sama bapak-bapak joknya agak lumayan gokil ya gitu ya. Pulus, mencret, mules-mules, mual-mual 9 bulan melahirkan. Itu bukan diare dong Bapak, ya udah sih. Oke ya, tapi ada benernya tuh. Mules itu bener salah satu indikasi penyakit ataupun terkena diare. Mencret. Apa Pak? Sikilnya katel-katel. Ini korelasinya dari mana ya pemirsa ya? Diare ke kaki. Apa? Oh, tapi kan jadi tanyain apa itu penyakit diare ya. Kalau mamnya kulit gatal-gatal itu bahasa Jermannya Gudigen. Oke deh Pak. Tapi Bapak penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari dokter dan ahlinya tentang diare ini? Penasaran kan? Penasaran. Ya udah kita simak langsung aja yuk bersama-sama. Ini dia penjelasan dari dokternya. Check it out. Penyakit diare adalah suatu kondisi pada seseorang atau anak-anak di mana dia BAB atau tinja itu terus-menerus berkali-kali, biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 24 jam, dan bentuk tinjanya itu lebih encer atau lebih lembek daripada biasanya. Diare ini sendiri biasanya dialami seseorang atau anak itu umumnya itu kalau yang kurang dari 2 minggu atau 14 hari disebut diare akut. Kalau yang lebih dari, tapi juga ada yang lebih dari 14 hari atau lebih dari 2 minggu disebutnya dengan diare kronis. Penyebab diare itu banyak sekali. Namun pada umumnya itu yang paling utama itu adalah kebersihan makanan atau minuman yang dikonsumsi anak atau seseorang. Jadi makanan tersebut tercemar oleh apa? Oleh bakteri, virus, parasit, cacing dan sebagainya. Tercemarnya itu bisa dari makanannya itu sudah kotor dari awal, mungkin yang dijual di pinggir jalan atau apa namanya terkena debu atau dan lain sebagainya.
atau kotornya itu juga mungkin karena tangannya yang menyentuh. Jadi mungkin makanannya bersih, tapi tangannya yang si anak atau seseorang yang mau makan itu lupa tidak cuci tangan, apa tadi habis BAB cebok lalu tidak cuci tangan. Kemudian air yang tercemar juga, gitu ya. Air yang tercemar ini juga biasanya di musim-musim seperti ini. Jadi semuanya kita tahu kan sekarang sedang musim hujan, banjir ada di mana-mana, terutama di khusus kota Pekalongan memang sedang kena musibah banjir dan rob ya. Jadi sumber-sumber air sumur itu biasanya mendapat limpasan atau mendapat resapan dari septic tank di sebelahnya atau yang berapa meter, kemudian dari selokan-selokan itu jadinya sumber-sumber air minum tercemar. Kurang lebih seperti itu. Kemudian penyebab lain diare juga disebabkan oleh peradangan. Mungkin bisa jadi ada peradangan pada usus atau pencernaan dari anak atau seseorang. Lalu yang terakhir adalah penyebabnya adalah biasanya ketidakcocokan pada makanan. Bisa jadi makanan sudah bersih, minuman sudah bersih, tangan sudah cuci tangan. Ternyata saat memakan makanan itu nggak cocok kita. Biasanya anak-anak itu tidak cocoknya dengan susu. Ada anak-anak tertentu yang tidak cocok dengan susu jenis yang dari hewan. Bisa susu sapi, susu kambing. Tapi dia malah susu yang terbuat dari nabati atau susu kedelai atau soya itu Bapak Ibu biasanya tahu itu susu kedelai. Atau tidak cocok pada makanan pedas, tidak cocok pada makanan seafood laut, atau tidak cocok pada telur broiler, ayam broiler. Kemudian tidak cocok dengan ayam kota gitu, ayam putih gitu dan lain sebagainya. Kemudian tanda-tanda dari diare. Tanda-tanda dari diare itu yang jelas adalah pertama harus ada BAB dulu yang encer tadi dan berkali-kali. Lalu setelah itu dia akan menyebabkan tanda yang lain adalah perut menjadi mules atau kram atau mules gitu. Kemudian mual, muntah gitu. Kadang juga disertai mual, muntah, lalu pusing, lalu demam. Lalu akan muncul tanda dehidrasi atau kekurangan cairan apabila diarenya itu saking banyaknya sehingga parah sehingga muncul dehidrasi. Nah, dehidrasi itu tandanya adalah kalau anak kecil itu biasanya matanya cekung, dekok ya, cekung bahasa Jawanya. Kemudian anaknya nangis tapi air matanya tidak keluar banyak. Nah, ini sudah tanda kekurangan cairan. Harusnya nangis itu kan keluar air mata banyak, tapi air matanya malah sedikit. Lalu tidak berkeringat, harusnya anak itu kan berkeringat. Lalu dia rewel, gelisah, jelas ya karena demam sama mencret pasti gelisah dan lain sebagainya. Cara mencegah penyakit diare itu tadi mudah, dari kuncinya dari penyebabnya. Ketika kita tahu penyebabnya adalah kebersihan dari makanan, minuman, dan tangan kita, berarti kuncinya di kebersihan. Jadi kita itu bisa mencegah dengan kebiasaan cuci tangan. Nah, jadi membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Sebelum makan, sebelum minum, kemudian sebelum menyentuh makanan, sebelum mengolah makanan. Jadi yang masak juga cuci tangan, jangan yang makan juga yang masak. Jadi saat memasak, saat menyiapkan makanan bayi, bubur bayinya, atau menyiapkan susu botol bayinya dan sebagainya, semua dicuci botolnya, cuci tangan kita dan sebagainya dengan air sabun dan mengalir. Kemudian buah dan sayur, kita kan suka makan buah itu mentah ya, sayur juga yang lalap itu mentah, itu juga dicuci. Dan mencucinya saya menyarankan jangan menggunakan tempat yang tidak mengalir, jadi hanya di baskom atau di ember atau diciduk, dicelup saja, jangan, tapi dengan air keran mengalir. Jadi agar bakteri atau virus di permukaan buah, di permukaan sayur yang mentah yang mau dilalap tadi hilang semuanya. Kemudian mencegah yang lain adalah dengan Bapak Ibu semuanya selalu memperhatikan kira-kira kita itu tadi tidak cocok dengan makanan apa. Sudah tahu tidak cocok pedas, masih nerjang makan pedas, itu yang tidak boleh. Sudah tahu tidak bisa makan seafood, ya berarti jangan makan seafood dan sebagainya. Jadi mengingat-ingat makanan minuman yang memang kita akan menyebabkan diare atau mencret itu.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau kita tadi sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan karyawan dari Museum Batik Kota Pekalongan. Nah, sekarang kita sudah ada nih pemimpinnya. Luar biasa, kita langsung todong tembak dor gitu kan ya. Tapi bapaknya langsung jadi freezing gitu kan, jadi beku gitu. Oke, Pak Asror, apa kabar hari ini Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke, nah sekarang Aziz sudah bersama dengan Pak Asror, kepala dari Museum Batik Kota Pekalongan. Pak, Iya. kalau boleh tahu nih Pak, hari ini ada kegiatan atau agenda apa di Museum Batik rencananya? Kalau hari ini tadi sih kita sudah ada kegiatan di dinas. Sertijab ya? Pisah sambut. Pisah sambut. Jadi Oke. ada kepala dinas baru, kemudian juga ada Kasbag Renval yang pindah ke Dinarkus. Wow, luar biasa. Semoga tambah jaya ya Pak ya dengan Iya, pisah sambut harapannya. ini. Harapannya. Oke, tapi Aziz nggak bakal membahas tentang pisah sambut Oh, iya, karena iya. itu menyedihkan. Pak Asror ya. Kita akan bahas yaitu tentang penyakit diare pada anak nih Pak Asror. Oh, Pak Asror iya. pasti udah memiliki putra atau putri kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga putra-putrinya sehat ya Pak Asror ya. Alhamdulillah. Nah, kita tahu kan kalau mamanya musim seperti ini kan musimnya penyakit banyak ya Pak ya. Banjir di mana-mana, rob di mana-mana. Salah satu penyakitnya adalah diare biasanya. Oh, iya, Pak iya. Asror tahu nggak apa itu penyakit diare? Waduh. Nah, Kalau saya bukan ahlinya ini sebenarnya. tapi sepahamnya Pak Asror aja nggak apa-apa. Nanti kan akan dijelaskan sama dokter yang Oh, sudah iya. ahlinya. Ha, silakan. Kalau saya mungkin bukan ahli tapi bisa jadi menjadi salah satu korban. Ternyata saya menemukan korban. Saya mau mencari tersangkanya dulu ya Pak Asror. Korban gimana nih Pak Asror? Lah itu karena terdampak salah satu penyakit tersebut. Waduh, karena putra putrinya atau Bapak Asror sendiri? Malah seringnya saya sendiri. Oke, kita langsung wawancara terhadap korban nih pemirsa. Topik ataupun pembahasan hari ini. Pak Asror tahu oralit nggak? Oralit itu mungkin kayaknya minuman ya, minuman. Betul, minuman jajanan SD zaman dulu. Osron Osron. itu Pak Asror, bukan oralit. Ada rasa-rasa ya Pak Asror? Iya. Ini serius. Karena oralit yang sepengetahuannya Pak Asror itu apa? Kalau saya sih memang belum pernah mengonsumsinya. Mungkin kalau sepengetahuan yang dulu asal tahu saja sih, kayak larutan yang diisi dengan apa ya. Ya betul banget. Ini hanya sekedar tahu aja tapi bener ya pemirsa ya. Mungkin Oke. itu aja. Last question nih dari Kak Yuli dulu kan dari Kak Ayu. Last question. Tahu nggak apa itu oralit? Tahu? Apa Kak? Nah, oralit itu apa sih? Gue udah seneng banget ya pemirsa ya tahu gitu loh. Ternyata dia malah nyanyi. Air garam itu kan? Heeh, Air garam air yang garam. buat menyembuhkan diare. Betul. Iya, Terus kan? kalau kamu tahu nggak Aku apa itu belum oralit? tahu. Belum tahu ya? Iya. Nanti aku bisikin ya. Iya. Dari hati ke hati. Iya. Nyampe. Kalau Kak Ayu tahu nggak apa itu oralit? Obat untuk ini diare. Oke, komposisinya apa? Bisa dijelasin nggak? Kalau komposisinya kurang tahu banget, tapi Ha-ha. kalau kayak air putih dikasih garam juga bisa untuk Oke, mencegah diare ya. untuk sementara. Nah, ini kan kurang ada yang detail. Benar, detailnya adalah air, garam, gula, kemudian juga bisa ditambah sirup gitu kan ya untuk anak-anak biar bisa menikmati itu. Karena kalau mamanya air dan juga gula doang kan kadang anak-anak nggak pada suka. Kadang ditambahin sirup, kalau mamanya khusus Kak Friska ditambah cinta dan sayang. Oke, daripada penasaran gimana kalau mamanya kita lihat bersama-sama penjelasan dari sang ahlinya. Oke, yuk kita tunjuk di kamera sana bareng-bareng. Oke, kita lihat saksikan bersama. Check it out. Untuk anak-anak yang terkena diare, kita ada cara untuk merawatnya. Jadi untuk Bapak Ibu, para orang tua yang memiliki anak mencret diare, itu yang pertama adalah bisa lakukan perawatan mandiri atau terapi mandiri di rumah. Ini dilakukan untuk yang 2 hari pertama, jadi 2 kali 24 jam bisa dilakukan, yaitu dengan memperbanyak asupan cairan. Silakan asupan cairan sebanyak mungkin seperti susunya diteruskan, kemudian minum teh, minum air sirup, minum air putih dan lain-lain. Kemudian jus juga boleh, air kacang hijau juga boleh, silakan. Kemudian yang kedua, makanannya dipilihkan makanan yang cenderung lembut atau lunak. Boleh biasanya makan nasi ya boleh diganti jadi bubur. Kemudian bubur kacang hijau atau bubur beras, bubur ayam. Kemudian kuahnya agak diperbanyak, jadi kuah supnya diperbanyak, kuah sayur beningnya, kemudian kuah bakso, silakan.
Terus hindari makanan seperti yang pedas, asam, kecut itu dulu. Kemudian kalau sudah kalau ada yang lain, misal ada demam, bisa dilakukan kompres atau diberikan obat turun panas ringan di rumah. Lalu kalau dalam 2 kali 24 jam atau 2 hari diarenya belum sembuh, belum membaik, nah saatnya Bapak Ibu memeriksakan anak-anaknya ke puskesmas terdekat atau ke klinik, pokoknya cari pertolongan dokter. Karena itu sudah membutuhkan pengobatan kalau yang seperti itu. Kalau 24 jam 2 kali 24 jam atau 2 hari pertama masih bisa ditangani sendiri. Kemudian cara lain ada nanti bisa dengan menggunakan, untuk yang di rumah tadi saya lupa, bisa menggunakan Oralit atau dengan menggunakan larutan gula garam. Nanti akan saya ajarkan cara membuat Oralit atau larutan gula garam. Seorang anak atau orang dewasa itu sama ya, dikatakan dokter menyatakan ini Anda terkena penyakit diare atau mencret, itu adalah 2. Pertama, dia harus BAB-nya atau EE-nya atau tinjanya itu berkali-kali terus-menerus lebih dari 3 kali. Jadi kalau sehari hanya BAB 2 kali itu belum diare. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali, nah, bisa nanti disebut kriteria diare. Ketika tambah satu lagi, yang kedua adalah dia tinjanya itu konsistensinya itu lembek atau encer atau cair. Jadi kalau lebih dari 3 kali tapi padat itu belum diare, harus ada encer tadi. Tapi kalau encer baru sekali tok itu juga belum diare, mungkin hanya gangguan pencernaan biasa. Kalau sudah lebih dari 3 kali BAB-nya dan encer atau cair baru kita sebut diare. Kata-kata Oralit itu sebenarnya untuk obat yang atau untuk penanganan diare sudah jadi. Ini saya punya contohnya, ini seperti ini, bisa didapatkan di puskesmas terdekat, bisa didapatkan di puskesmas Kota Pekalongan, di apotek-apotek juga banyak yang jual. Ini namanya Oralit. Jadi yang sasetan itu Oralit. Kalau yang kita nanti membuat sendiri itu namanya larutan gula garam, LGG, namanya larutan gula garam. Ya disebut Oralit juga orang-orang awam gitu ya. Ini sangat kami anjurkan, kami rekomendasikan. Ini untuk penanganan saat diare. Jadi selain minum cairan yang di rumah, anak-anak kalau misal penanganan awal, misal dengan air teh, air susu, air jus dan sebagainya, bisa ditambahkan dengan Oralit. Pokoknya penanganan awalnya ini. Jangan langsung pakai obat, Bapak Ibu semuanya. Anak-anak itu jangan pakai obat dulu. Nanti setelah 2 kali 24 jam diperiksakan dokter baru butuh obat. Ini namanya Oralit. Nah, cara membuat Oralit kalau sudah dapat saset seperti ini gampang. Satu Oralit ini 1 saset digunting, lalu masukkan ke dalam gelas blimbing, ini ukurannya 200 ml. Nah, 200 ml ini masukkan, lalu diisi dengan air putih sebanyak 200 ml ya. Ya, jadi ini cukup 200 ml. Nah, ini sampai 200 ml. Lalu diaduk. Nah, diaduk. Oke. Jadi Oralit ini masukkan ke sini. Kemudian kalau Oralit ini tidak didapatkan, Bapak Ibu misal belum sempat periksa ke puskesmas, belum sempat periksa ke dokter, belum sempat ke apotek, kemudian anak diare mencret, kemudian tidak ada apa-apa di rumah, di dapur saya yakin masih tersedia gula dan garam. Nah, ini yang saya ajarkan adalah penggantinya Oralit. Ini adalah bisa didapatkan di rumah, adalah larutan gula dan garam. Jadi Bapak Ibu nanti sediakan gula, ini gula ya, gula pasir biasa, kemudian ini garam dapur biasa, kemudian sendoknya sebaiknya sendok teh atau teaspoon atau sendok teh, ini sebagai alat takarnya. Kemudian khusus untuk yang larut gula garam ini, saya menyarankan Bapak Ibu cari botol aqua besar, ini isinya 1,5 liter. Kita bagi 3, 1, 2, 3. Jadi saya garis ya, bisa dilihat ada garisnya. 1, 2, 3. Diisi dengan air matang. Airnya sudah masak ya, matang ya, jangan mentah ya, air matang. Kemudian tangan kita juga cuci tangan dulu sebelum menyiapkan. Jadi kadang kita kan habis menceboki anak yang mencret kan ya. Jadi tangan kita masih bekas tinja dan itu ada bakterinya. Kalau kita sudah bikin seperti ini tapi tangan kita kotor aja, sama saja tercemar nanti air larutan gula garamnya ini.
Kemudian kita masukkan ke dalam, yang pertama kita masukkan setengah sendok teh. Jadi ambil setengah saja, setengah sendok teh seperti ini ke dalam botol. Kemudian masukkan 6 sendok teh gula ke dalam sini. Pelan-pelan. Ini sudah 5. Ini 6. Kemudian setelah itu tutup. Boleh Bapak Ibu kocok seperti biasa. Nah, ini sudah jadi larutan gula garam. Ini sama seperti Oralit yang ada dijual di apotek seperti ini. Jadi sama seperti ini. Nah, larutan gula garam ini ini isinya berarti 1 liter. Kalau tadi gelas ini adalah 200 ml, berarti ini isinya adalah 5 kali gelas ini. Nah, nanti cara meminumkan anaknya seperti ini. Untuk yang pakai Oralit, kalau anak diare, itu untuk anak-anak di bawah 5 tahun, setengah gelas saja diminumkan pelan-pelan, semau anak. Kalau dia nolak atau muntah, bertahan. Kalau pakai Oralit ya. Lalu kalau pakainya yang larutan gula garam, juga diisikan aja ke gelas ini, jadi setengah gitu. Nah, kurang lebih. Lalu sisanya untuk apa? Ini bisa disimpan, masukkan kulkas boleh, disimpan di suhu ruangan juga boleh. Ini awet sampai 1 hari 24 jam. Jadi air gula garam. Atau Bapak Ibu bisa cicipi juga kalau sudah masih asin dan manis berarti masih bisa. Tapi kalau sudah kecut atau asam berarti sudah ada fermentasi atau sudah tidak bisa. Tapi biasanya awet 24 jam. Kalau di dalam kulkas bisa sampai 2 hari, 2 kali 24 jam. Kurang lebih seperti itu nggih, Bapak Ibu. Untuk anak-anak yang umur 5 tahun ke atas sampai 14 tahun 1 gelas. Kalau tadi di bawah 5 tahun balita setengah gelas, kalau untuk 5 sampai 14 tahun 1 gelas. Kalau dewasa seperti kita berapa? 2 gelas. Diminumkannya setelah BAB mencret. Jadi kalau dalam 1 hari itu BAB-nya masih mencret, masih diare, minumkan. Habis mencret minumkan, habis mencret minumkan gitu. Mencretnya 4 kali, minumnya 4 kali. Mencretnya 3 kali, minumnya 3 kali. Kalau kita berarti untuk dewasa berarti 2 gelas setelah mencret. Kalau anak-anak di bawah 5 tahun setengah gelas. Kalau anak 5 sampai 14 tahun 1 gelas. Kalau kita 2 gelas gitu. Diare ini pada dasarnya bisa sembuh sendiri dengan pemberian cairan tadi. Jadi dengan pemberian Oralit atau larutan gula garam atau cairan rumah tangga apapun, minuman apapun. Namun kadangkala kalau orang tua itu meremehkan, bisa berakibat fatal. Meremehkannya bagaimana? Jadi ketika anak sudah muncul tanda-tanda dehidrasi yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu matanya cekung, kemudian dia nangis tapi air matanya tidak banyak, dia tidak berkeringat, jadi harusnya dia sumuk atau gerah tapi malah tidak berkeringat. Lalu kulitnya kering, atau dia ada mual muntah atau malah dia pingsan atau ngantuk tidur terus. Nah, ini namanya tanda dehidrasi. Jadi ngantuk atau seperti mau pingsan atau lemes sekali lah gitu, lemah, letih, lemah gitu loh. Nah, kalau yang seperti ini sudah dehidrasi, harus segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Kalau yang seperti ini jangan menunggu 2 kali 24 jam. Nah, jadi segera minta pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat agar tidak terlambat tertolong. Karena kalau sudah dehidrasi nanti jatuhnya sama seperti kayak orang penyakit demam berdarah, itu terlambatnya itu kan dehidrasi, kekurangan cairan, nanti bisa menimbulkan kematian pada bayi. Jadi ingat tanda-tanda kalau ada tanda dehidrasi berat seperti matanya cekung, tadi kemudian air matanya tidak keluar, kemudian anaknya lemah, letih, kemudian lemas, tidak sadar atau kayak pingsan gitu ya.
yang keliru pada penanganan diare adalah seperti ini. Tadi kalau terlalu meremehkan jadi ada tanda dehidrasi jadi fatal ya. Tapi ada yang malah terlalu ketakutan sekali. Jadi baru diare. Jadi yang keliru di masyarakat itu ya, baru diare 1 kali mencret atau mencret 2 kali gitu sudah berlebihan, lalu periksa, atau malah langsung beli obat di apotek, beli obat untuk diare atau anti diare atau untuk obat untuk mencret. Nah yang seperti ini itu jangan dilakukan Bapak Ibu. Jadi kalau memang tadi kan kalau diarenya tidak lebih dari 3 kali, kemudian tidak encer juga, itu belum diare. Kalau anak masih 5 kali sehari tapi padat, itu tidak apa-apa. Jadi jangan panik ya. Yang sering keliru seperti itu. Atau sebaliknya encer tapi baru 1 kali, itu tidak usah khawatir. Berikan asupan cairan yang banyak saja dan ditunggu, kemudian sambil diamati apakah ada tanda dehidrasi apa tidak. Karena pada dasarnya diare itu bisa menyembuh dengan sendirinya kalau dalam dalam teori seperti itu. Karena sebenarnya diare itu salah satu cara tubuh itu untuk mengeluarkan toksin atau bakteri yang ada di dalam perut. Ketika kemasukannya makanan kotor tadi, maka tubuh kita merespons dengan mau mengeluarkannya. Nah, tapi mengeluarkannya kebanyakan dengan mencret tadi. Nah, itu sebenarnya yang perlu diketahui Bapak Ibu. Kemudian yang lain sebagainya tadi, jangan buru-buru minum obat. Karena yang sering keliru, obat diare untuk orang dewasa diminumkan pada anak-anak. Jadi saya tidak boleh sebut merek ya, tapi banyak sudah dijual bebas tuh di warung-warung, di apotek. Padahal belum 2 hari. Nah, makanya saya menyarankan kalau tidak ada tanda dehidrasi, dalam 2 hari diobati sendiri tidak apa-apa dengan tadi Oralit atau larutan gula garam atau minum sebanyak-banyaknya. Tapi kalau 2 kali 24 jam belum ada perubahan, baru silakan periksakan ke dokter. Nah, dokter juga nanti akan memilihkan obatnya itu yang pas untuk anak-anak, bukan obat bebas yang seperti di apotek untuk orang dewasa. Ini khusus untuk anak-anak. Jadi seperti itu. Ada perlakuan khusus gitu ya. Pesan saya untuk masyarakat luas, terapkan saja PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi diare ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya karena lingkungan, karena kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa makan, cuci tangan, kemudian sebelum makan cuci tangan, sebelum masak, sebelum menyiapkan perlengkapan anak, misal botol susunya anak, dot dan sebagainya, itu cuci tangan sebelumnya dengan air sabun dan air mengalir. Jadi kuncinya sabun dan mengalir ya. Pakai air mengalir nggak pakai sabun belum bisa. Pakai airnya tidak mengalir yang pakai kobokan atau itu juga tidak bisa. Harus air mengalir dan ada sabun. Sabunnya bebas silakan. Beli sabun yang yang penting antibakteri, anti kuman. Kemudian lingkungan di sekitar kita bila memang sedang banjir atau sedang rob, berarti sumber-sumber mata air kita tercemar. Sumur-sumur kita tercemar. Sebaiknya beralih menggunakan air isi ulang atau galon ya, atau air mineral isi ulang, atau langganan PAM atau PDAM. Biasanya itu airnya tidak tercemar karena dengan pipa dan sumber airnya dari sumber mata air di sana. Kemudian biasakan memakan masakan yang matang atau diolah. Kecuali kalau memang terpaksa makan yang mentah kayak tadi sayur lalapan, ya dicuci dulu dengan air mengalir lagi. Kemudian kalau buah juga sama dicuci dengan air mengalir. Tapi kalau makan masakan yang diolah itu lebih baik. Jadi membiasakan makan telur itu telur matang. Saya tidak menyarankan telur setengah matang karena bisa jadi di telur itu kan sebenarnya lupa nggak dicuci ya. Jadi ada kotoran ayamnya lah, itu ada bakteri di situ. Kemudian terakhir, kalau Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui bahwa tidak cocok dengan makanan tertentu, tidak cocok dengan susu, tidak cocok dengan pedas, asam, ya diingatkan tidak memakan itu. Itu saja sih. Kebersihan, kemudian mengolah makanan sematang, lalu sumber air kita jangan tercemar. Kemudian terakhir mengingat apa makanan yang cocok untuk kita. Itu saja tips dari saya. Kemudian terakhir, maaf saya lupa, kalau memang dalam 2 kali 24 jam diarenya belum sembuh, silakan periksa. Bisa ke puskesmas, saya di Puskesmas Kusuma Bangsa Kota Pekalongan, nanti bisa saya bantu, saya dengan Dokter Aditya, atau cari praktek dokter terdekat silakan, atau ke klinik terdekat. Pokoknya periksa kalau sudah 24 jam
2 kali 24 jam atau 2 hari, atau kalau sebelum 2 hari tapi ada tanda dehidrasi pada anak, segera periksakan, jangan nunggu 2 hari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah saksikan bersama, kita juga sudah ngobrol bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, dan kita juga sudah dijelaskan sama ahlinya gitu kan ya. Jadi kita sudah tahu apa sih sebenarnya penyakit diare itu, penyebabnya, kemudian juga cara untuk menangani penyakit diare ketika memang putra-putri kita terkena penyakit diare di musim penghujan seperti ini. Dan tidak terasa pemirsa yang ada di rumah, Aziz harus pamit undur diri. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum